Kalau dia niat bersama dengan sholat fardu, niatnya tahiyatul masjid. Jadi begitu masuk masjid udah qomat, belum sempat tahiyatul masjid, langsung ikut sama imam. Nah, dia sholat isya langsung sekaligus niatnya digabung sama tahiyatul masjid. Maka apa? Fa innahu yasihhu wa yahsulani ma'an. Itu dua-duanya sah. Jadi niat sholat fardunya dapat, sholat tahiyatul masjidnya juga dapat. Kenapa? Simpel alasannya. Karena tahiyatul masjid ghairu maqsudah lidzatihi. Ghairu maqsudah lidzatiha. Salat tahiyatul masjid itu sebenarnya yang dimaksud bukan tahiyatul masjidnya, yang penting bagaimana caranya ente ketika masuk masjid salat, menyibukkan diri dengan salat bukan dengan yang lain. Makanya walaupun itu harus dilakukan dengan salat fardu tetap sah. Karena ghairu maqsudah lidzatiha. Intinya isghalul makan bis shalah. Menyibukkan tempat dengan salat. Naam. Idza nawa ma'al fardhi tahiyatul masjid, kalau dia niat dengan salat fardu niat tahiyatul masjid, fa innahu yasihhu wa yahsulani ma'an, maka itu sah wa yahsulani ma'an, dan dua-duanya dapat secara bersamaan. Ya, salat fardunya dapat, tahiyatul masjidnya juga dapat. Ini kalau orang yang enggak belajar enggak kebayang nih, salat fardu niatnya double. Ternyata bisa tasyrik fil ibadah, bisa. Yang penting salat sunnahnya ghairu maqsudah lidzatiha. Islamic Brotherhood Television. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Husnul Bayan li Qawaid Al-Fiqh Al-Musan karya Syekhuna Dr. Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bihi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Nah, Al-Qismu Thalith, bagian yang ketiga. Kita sekarang mesti membahas as-tasyrik fin niyah, ya, menyekutukan niyah, menggandakan niyah. Buya Zaki, fadhal di depan kosong. Buya Zaki, gedam. An yanwiya ma'al ibadati al-qismu thalith. Kemarin kita udah qismul awal, yaitu menggabungkan antara niat ibadah dengan yang bukan ibadah, bagaimana hukumnya. Kemudian yang bagian kedua, menggabungkan antara niat ibadah fardu dengan ibadah fardu. Umumnya dua-duanya enggak sah kecuali dalam dua kasus doang bisa sah. Nah, sekarang yang ketiga, al-qismu tsalits an yanwiya ma'al ibadah al-mafruḍah ibadatan mandubah. Dia niat bersama dengan ibadah yang wajib diniatkan dengan ibadah yang mandubah, yang sunnah. Ya, menggabungkan antara niat ibadah yang mafruḍah, yang wajib, dengan ibadatan mandubah, dengan ibadah yang sunnah. Kaidahnya bagaimana? Wal qa'idatu anna tasyrika in kana baina ibadataini maqsudatain lidzatihi ma dharra. Kaidahnya simpel. Ini nih kaidah nih, patoknya nih begini nih. Tasyrik, menggabungkan niat atau menyekutukan niat. In kana baina ibadatain maqsudatain, kalau penggabungan itu antara dua ibadah yang maksudah, yang memang dituju lidzatihi, karena zatnya, maka dharra, maka itu mempengaruhi keabsahan. Artinya membahayakan keabsahan, bikin enggak sah. Wa illa fala, kalau enggak ya tetap sah. Wa illa la yadur, ay fala yadur. Nanti akan kita jelaskan. Jadi kalau yang digabungkan antara dua ibadah, dua-duanya maksud, dua-duanya memang dituju lidzatiha, secara zatnya, maka kalau digabungkan dua-duanya maka jadi enggak sah, yadur, jadi tidak sah. Contoh misalkan apa? Salat witir itu maksudah lidzatiha, memang tujuannya adalah salat witir.
bukan sekedar isyghalul waqt tapi sholatul witir, bukan sekedar isyghalul makan tapi sholatul witir. Sama sholat isya, nggak bisa tuh, nggak ketemu tuh, nggak ketemu sholat witir, sholat isya witir ya. Witir bisa 4 kan, witir bisa 4, kemudian 2, 1 itu bisa witir seperti itu. Dia mau sholat witir 4 rakaat, digabungkan niatnya mau sholat isya. Jadi sholat isya saya niat sholat isya sekaligus sholat witir, sholat 4 rakaat minal witri. Nah itu nggak ketemu tuh, ya tuh nggak sah. Kenapa? Karena sholat isya maksudah nggak? Maksudah memang dituju, sholat isya dituju. Bukan sekedar menyibukkan waktu dengan sholat di waktu isya, tapi memang ada yang namanya sholat isya. Memang ada perintah khusus untuk sholat isya. Sedangkan witir juga dituju, maksudah lidzatiha. Memang tujuannya memang sholat witir, memang dimaksud sholat witir. Bahkan sampai mazhab Hanafi itu mewajibkan sholat witir. Nah, maka ketika itu kalau menggabungkan antara 2 ibadah, 4 rakaat sholat niat, aku niat sholat isya 4 rakaat sekaligus sholat 4 rakaat dari witir. Gabungin tuh dalam satu sholat, gabungin 2 niat antara isya dengan witir, 4 rakaat minal witri. Nah, maka tuh nggak sah. Kenapa? Karena dua-duanya maksudah lidhatihima. Nanti akan kita kasih contoh-contoh yang lebih jelas. Ya. Wa fihi arba'atu aqsam. Ini kasus seperti ini ada 4 macam nih. Awalan kasus yang pertama ma la yaqtadil butlan, yang enggak menyebabkan batal. Wa yahsulani ma'an, dan dua-duanya terjadi. Dua-duanya dapat. Ya, 2 salat, yang satu fardu, yang satu sunnah diniatin sekaligus, dua-duanya dapat. Simple. Ya tadi kalau salat sunnahnya ghaira maksudah lidatiha. Jadi salat fardu udah pasti maksudah. Sholat sunnahnya ghaira maksudah lidatiha diniatin barang sholat fardu, iya sah. Ini dikasih contoh nanti. Wadzalika mithlu, contohnya. Nah, ini contoh yang kalau dilakukan gabungin antara sholat sunnah dengan sholat fardu, niatnya digabungin tapi dua-duanya sah. Contoh, idza nawa ma'al fardhi tahiyatil masjid. Kalau dia niat bersama dengan sholat fardu, niatnya tahiyatul masjid. Jadi begitu masuk masjid udah qomat, belum sempat tahiyatul masjid, langsung ikut sama imam. Nah, dia sholat isya langsung sekaligus niatnya digabung sama tahiyatul masjid. Maka apa? Fa innahu yasihhu wa yahsulani ma'an. Itu dua-duanya sah. Jadi niat salat fardunya dapat, salat tahiyatul masjidnya juga dapat. Kenapa? Simpel alasannya. Karena tahiyatul masjid ghaira maksudah lidzatihi. Ghaira maksudah lidzatiha. Salat tahiyatul masjid itu sebenarnya yang dimaksud bukan tahiyatul masjidnya, yang penting bagaimana caranya ente ketika masuk masjid salat, menyibukkan diri dengan salat bukan dengan yang lain. Makanya walaupun itu harus dilakukan dengan sholat fardu tetap sah. Karena ghaira maksudah lidzatiha. Intinya isghalul makan bis shalah. Menyibukkan tempat dengan sholat. Naam. Idza nawa ma'al fardhi tahiyatul masjid. Kalau dia niat dengan sholat fardu niat tahiyatul masjid, fa innahu yasihhu wa yahsulani ma'an, maka itu sah wa yahsulani ma'an, dan dua-duanya dapat secara bersamaan. Ya, sholat fardunya dapat, tahiyatul masjidnya juga dapat. Ini kalau orang yang nggak belajar nggak kebayang nih, sholat fardu niatnya double. Ternyata bisa, tasyrik fil ibadah bisa. Yang penting sholat sunnahnya ghaira maksudah lidzatiha. Wa mithlu tahiyah, dan seperti tahiyah apa? Nah ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Apa aja sholat-sholat yang bisa digabung, yang bisa masuk ke dalam sholat fardu? As-sunanul lati tandariju fi ghairiha, sholat-sholat sunnah yang bisa masuk ke sholat lainnya karena ghaira maksudah lidzatiha. Apa aja sholat-sholat sunnah yang bisa digabungin dengan lainnya? Waqad dzakaraha fi nihayah, disebutin sama Al-Imam Ar-Ramli dalam nihayah. Wahiyya yaitu rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf. Ente misalkan selesai tawaf kan sunnah sholat sunnah tawaf tuh, 2 rakaat sholat sunnah tawaf setiap selesai tawaf. Tahu-tahu begitu selesai tawaf subuh, selesai tawaf pas sholat subuh langsung. Bagaimana tuh? Belum sholat sunnah tawaf. Kalau sholat sunnah tawafnya digabungin sama subuh sah apa enggak sah? Karena dia sholat sunnah tawaf ghaira maksudah lidzatiha. Intinya pokoknya habis tawaf disunahkan sholat. Makanya dia bisa masuk ke sholat yang lain. Jadi selesai tawaf, tahu-tahu azan subuh, langsung sholat subuh, tahu-tahu belum sempat qabliyah. Ya, bagaimana sholat sunnah tawafnya dapat nggak? Digabungin sama subuh dapat, kata ulama. Wal ihram, sholat sunnah ihram, sholat sunnah ihram. Ya, begitu lagi mau niat ihram,
pas subuh misalkan mau niat ihram. Bagaimana sholat subuh sekaligus niatnya sholat sunnah ihram? Dapat, karena sholat sunnah ihram itu bisa masuk ke sholat lainnya. Tandarij fi ghairiha. Wal wudu, sholat sunnah wudu juga begitu. Ya, kita kan kalau habis wudu sunnah sholat. Belum sempat sholat sunnah wudu, tahu-tahu udah imam udah takbiratul ihram. Sholat subuh misalkan. Langsung kita sholat subuh niatnya sekaligus sholat sunnah wudu. Sah, dua-duanya dapat. Karena dia tandarij fi ghairiha, karena dia termasuk sholat sunnah yang bisa masuk ke sunnah lainnya. Ini karena Anda ngasih contohnya fardu karena kita babnya bicara tentang menggabungkan fardu dengan sunnah. Kalau gabungin dengan fardu aja bisa, apalagi digabungin dengan sunnah yang lain. Nah, ini sholat-sholat yang disebutin ini dia bisa tandarij fi ghairiha, bisa masuk dalam sholat lainnya. Termasuk sholat fardu juga. Termasuk sholat sunnah. Wa sholatil ghaflah, dan sholat ghaflah. Sholat ghaflah ini sholat setelah maghrib. Sholat ghaflah itu sholat setelah maghrib. Disebut sholat ghaflah karena waktu ghaflatin nas 'anis shalah wa ishtighalihim bima siwaha. Qala al-faqih Ibnu Hajar fi fatawa ar-rak'atan bainal maghrib wal isya sunnatun wa qad sarraha al-Mawardi war-Ruyani binad bi salatil awabin. Qala wa tusamma salatal ghaflah li haditsin bidzalik wa akmaluha 20. Ya, salat sunnah setelah maghrib. Karena banyak orang lalai, kalau habis maghrib tuh waktunya banyak orang lalai. Kalau di lagu-lagu tuh subuh, kesiangan, zuhur, apa itu zuhur? Di perjalanan, asar, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, sholat ghaflah, isya ketiduran, sholat ghaflah karena waktunya orang lalai habis maghrib itu. Waktunya orang lalai, biasanya kalau dulu tuh, aneh ingat masih kecil, kalau habis maghrib ada aja film yang bagus di TV. Iya. Wah, abah saya paling marah tuh. Coba-coba nyalain TV habis maghrib, gesper urusannya. Gesper, merah aja tuh paha pokoknya. Dan emang subhanallah ada aja tuh program-program kufar, program ini habis maghrib ada aja acara TV yang bagus tuh. Yang buat anak-anak lah, yang buat bapak-bapak lah, yang buat ibu-ibu, ada aja dibikin lalai. Sholat sunnah ghaflah. Makanya dianjurin sholat sunnah karena habis maghrib itu waktunya orang ghaflah antara maghrib dengan isya. Nah, itu minimal 2 rakaat sunnahnya. Wa akmaluha, sempurnanya 20 rakaat, 20 rakaat. Nah, ini termasuk minas sunan allati tandarij fi ghairiha, termasuk sholat-sholat sunnah yang bisa masuk ke sholat lainnya. Bisa digabungin ke sholat lainnya. Makanya anda ingat di Syekhuna Habib Salim Asy-Syatiri ngingetin kalau sholat taraweh ya supaya pahalanya double, diniatin taraweh sama sholat sunnah ghaflah atau sholat sunnah awabin. Jadi 20 rakaat itu karena dia waktunya biasanya dia masuknya setelah maghrib, waktunya emang antara maghrib dan isya, tapi biasanya keluar waktunya dengan habisnya waktu isya. Masih keluar waktunya dengan habisnya waktu isya itu. Syekhuna Habib Salim bilang supaya pahalanya double ketika kita taraweh, niatnya bukan cuma taraweh, niatnya niat taraweh dan niat sholat sunnah awabin. Karena di sholat sunnah awabin termasuk tandarij fi ghairiha, termasuk sholat sunnah yang masuk ke ibadah lainnya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian istikharah. Sholat sunnah istikharah. Dia termasuk bisa masuk ke sholat lainnya. Wal hajah, sholat sunnah hajah. Waz zawal, sholat sunnah zawal. Sholat sunnah zawal Ustaz? Hah? Masa zawalu syams sholat sunnah? Baik? Pas zawalu syams? Ba'dal istiwa berarti ya. Sholat sunnah pas zawalu syams, setelah istiwa berarti. Sholat sunnah zawalu syams itu termasuk tandarij fi ghairiha. Sholat yang bisa masuk digabungin ke sholat lain. Diniatin aja udah dapat. Wal qudumi minas safar, sholat ketika datang dari perjalanan. Kita ketika datang dari perjalanan disunahkan sholat sunnah. Datangnya pas subuh, langsung sholat subuh, diniatin sekaligus gudumu safar. Dapat nggak? Dapat dua-duanya. Wal khuruji lahu, dan sholat ketika mau keluar untuk safar. Kita mau melakukan perjalanan, sunnah sholat safar. Khuruj lis safar, al khurujul huwa khuruj lis safar. Nah, sholat ini tandarij fi ghairiha,
termasuk sholat yang bisa masuk ke sholat lain. Bisa digabungin dengan sholat lain. Artinya kita sholatnya apa nih? Sholat duha. Sholat duha kan maksudah lidzatiha. Terus kita gabungin niat sholat duha dengan sholat-sholat ini nih misalkan. Dengan niat istikharah, sholat hajah sekaligus. Dapat, tiga-tiganya dapat. Atau guduman atau yang lain pokoknya. Sholat-sholat ini bahkan dengan fardu tadi dikatakan oleh ulama. Bahkan dengan fardu sekalipun bisa digabungkan. Nah, di sini disebutkan Imam Ramli falau jama'aha kullaha aw ba'daha. Kalau digabungin nih semua sholat atau sebagian, ya digabungin niatnya sekaligus dalam satu sholat, walau ma'al fardi, walaupun digabungin dengan sholat fardu, biniatin wahidah dengan satu niat. Jadi satu niat tuh sekali sholat sekaligus, niatnya sekaligus semua sholat itu. Jaza boleh, wa uthiba alal kul, dan dia dapat pahala atas semua sholat itu. Masya Allah, ini enaknya ibadah pakai ilmu. Perbuatan itu aja cuman pahalanya double-double tuh. Perbuatannya sama, rukunya sama, sujudnya sama satu sholat. Tapi pahalanya beberapa sholat. Makanya diajarin Wahib Ahmad bin Hasan al-Attas tuh kalau ketika isyraq terbit matahari. Apa aja Habib Ahmad bin Hasan kan 8 rakaat ya semuanya. Yang rakaat pertama, yang 2 rakaat pertama isyraq sama duha digabung. Isyraq, duha, qadha'il hajah, hifdz. 4. Taubah. Iya. Pak Ahmad bin Hasan Al-Attas ngajarin kita setiap waktu isyraq sholat 2 rakaat pertama 5 sholat niatnya. Niat sholat isyraq sekaligus duha karena emang udah masuk waktu duha tuh. Waktu isyraq kan dia hatta tartafi qadra rumhin. Bukan pas isyraq langsung, hatta tartafi qadra rumhin sekitar 16 menit. Irtifa qadra rumuh itu sekitar 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kurang lebih sekitar 16 menit. 16 menit setelah terbit matahari. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngajarin sholat total 8 rakaat, 2 rakaat. Di 2 rakaat pertama niatnya 5 sholat. Niat sholat isyraq sekaligus sholat duha. Yang maksud dari dzatiha duha, sisanya mundarijah fi ghairiha. Kemudian sholat sunnah hifdz, sholat sunnah taubah, sama sholat sunnah istikharah bebe. Qadha'ul hajah 5. Terus yang kedua Habib? Yang kedua duha istikharah, yang ketiga duha doang. Nah, itu nikmat banget tuh. Sholatnya sekali, niatnya double, bejubel-jubel niatnya. Itu diantara amalan yang diajarkan oleh Habib al-Imam al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dicatat tuh. Apa yang diajarin beliau tadi? 2 rakaat pertama 5 niat. 2 rakaat pertama 5 niat. Duha, isyraq, kemudian istikharah, sholat sunnah hifdz, sholat sunnah qadha'ul hajah. Ini 5 niat dalam satu sholat dalam 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua, hifdz. Sholat minta penjagaan dari Allah Ta'ala. Ya hifdz. Kemudian yang kedua tadi sholat duha dan istikharah doang. Yang ketiga keempat hanya niat duha. 2 rakaat yang ketiga keempat hanya niat duha. Bisa secara fikih ini? Bisa, secara fikih bisa. Nggak ada masalah secara fikih. Karena dia termasuk as-sunan an-mundarijah fi ghairiha. Termasuk sunnah-sunnah yang bisa digabungkan dengan sunnah lain. Yang nggak bisa digabungin itu kalau dua-duanya maksudah lidzatiha. Dua-duanya maksudah lidzatiha, itu yang nggak bisa. Isya sama witir. Ba'diyah isya digabung dengan witir, nggak bisa tuh karena ba'diyah isya maksudah lidzatiha. Dan witirnya maksudah lidzatiha, nggak bisa. Ba'diyal maghrib sama awabin bisa apa nggak? Bisa. Ba'diyal maghrib sama awabin ya bisa karena awabinnya nggak maksudah lidzati. Pokoknya kalau dua-duanya maksudah lidzatiha itu yang nggak bisa. Maksud lidzatiha itu termasuk rawatib, nanti akan disebutkan kalau nggak salah di sini. Termasuk rawatib dan lain sebagainya itu maksud lidzatiha. Hah? Oh iya, sholat sunnah fajar sama subuh kagak bisa. Karena sholat sunnah fajar qobliyah subuh itu maksudah lidzatiha, sholat subuh maksudah lidzatiha, emang dituju tersendiri secara khusus, nggak bisa digabungkan dengan sholat lain. Nah, tapi kalau yang mundarijah fi ghairiha ini yang disebutin nih. Ini termasuk yang bisa digabungkan dengan sholat lain. Nah, udah mepet. Oh, 2:30 masih panjang.
Qiyamul lailnya apa niatnya dia? Qiyamul lail kan mutlak qiyamul lail. Pokoknya orang sholat di malam hari disebut qiyamul lail. Nah apa dalam bentuk apa? Dalam bentuk witir. Qiyamul lail itu kan sholat mutlak. Yang namanya qiyamul lail itu kan sholat pokoknya. Iya. Nah, mesti dilihat. Kalau qiyamul lailnya witir ya nggak bisa. Qiyamul lailnya ba'da isya ya nggak bisa. Tapi kalau qiyamul lailnya sholat sunnah mutlaqah, isya digabungin sama sunnah mutlaqah. Wallahu alam. Anda belum berani karena ini yahtad nas. Di sini nggak disebutin sholat sunnah mutlaqah. Kita mutolaah dulu itu. Al-zahir sholat sunnah mutlaqah nggak maksud dari dzatiha al-zahir. Sholat sunnah mutlaqah nggak maksud dari dzatiha, tapi kita mutolaah lagi nanti pastikan ya. Buya Majid. Allahu alam. Jelas ya? Nih, perhatikan nih, jangankan gabungin dua, falau jama'ah kullaha, kalau digabungin semuanya tuh niat. Au ba'dhaha atau sebagian. Ya, walau ma'al fardhi, walaupun digabungin dengan salat fardu biniyatin wahidah dengan satu niat, langsung satu niat satu salat digabungin, jaza boleh wa uthiba 'alal qul dan dapat pahala buat ngelakuin semuanya. La ilaha illallah. Jelas ya? Bagaimana cara gabungin ini semuanya? Nggak bisa, semuanya nggak bisa. Gudum sama safar, wal khuruj di safar aja udah beda. Rakaat tawaf sama sholat sunnah ihram aja waktunya udah beda. Ya, yang bisa digabungin, yang nggak bisa ya nggak perlu digabungin. Wa ma dzukira fi salatil ghaflah, khusus dalam masalah salat ghaflah yang disebutkan itu huwa mu'tamadur Ramli wa Ibnu Ziyad As-Suyuti, itu adalah pendapat yang mu'tamad menurut Imam Ramli dan menurut Imam Ibnu Ziyad juga Imam Suyuti. Khilafan di Ibnu Hajar, beda halnya Ibnu Hajar. Berarti menurut Ibnu Hajar nggak bisa digabungin. Kalau menurut Ibnu Hajar berarti dia maksudah lidzatiha. Kalau menurut Ibnu Hajar maksudah lidzatiha berarti ghairu mundarijah fi ghairiha. Kalau ghairu mundarijah fi ghairiha berarti nggak bisa digabungin. Khusus salat ghaflah. Kemudian kasus kedua, idza nawa bi salatihil fardha wa ta'liman nas fa innahu yasih. Nah, ini biasanya nih guru sekolahan nih. Salat fardu niatnya sekaligus buat ngajarin orang cara salat. Salat fardunya hukumnya apa? Fardu wajib. Ngajarin orang hukumnya apa? Taruhlah sunnah. Kalau wajib fardu N ketika nggak ada orang lain lagi yang ngajarin. Fardu kifayah kalau dia ma yahsul bihil kifayah. Tapi kalau yang ngajarin banyak, berarti ngajarinnya hukumnya apa? Sunnah. Anggaplah dia sunnah. Sholat niatnya sekaligus niat buat ngajarin orang. Bagaimana, sah apa kagak? Fa innahu yasih, sah sholatnya. Wa ta'liman nas. Idza nawa bi sholatihi, kalau dia niat dengan sholatnya al-fardhu, niat sholat fardu, wa ta'liman nas, sekaligus niat ngajarin orang sholat, fa innahu yasih, sah sholatnya. Ini buat guru-guru TPA nih. Guru TPA, guru TK, guru SD, sah. Cuman paling bedanya nanti dia ngelanggarnya apa yang biasanya kalau ngajarin tuh yang sir dijaharin sama dia. Biar kenceng, biar kedengeran bacaannya. Makruh ngerubah yang sir jadi jahar, makruh ngerubah yang jahar jadi sir, hukumnya makruh. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi, yang ketiga ikhtalafal fuqaha fi hukmi man nawal fardha ma'arafa aw sitti min Syawal. Beda pendapat fuqaha hukum orang yang niat puasa fardu ma'a Arafah, digabungin dengan dengan puasa Arafah. Aw sitti min Syawal, atau digabungin dengan puasa sunnah sittah min Syawal. Boleh enggak qadha fardu digabungin dengan puasa Arafah atau digabungin dengan puasa Syawal? Boleh apa enggak? Nah sekarang Syekhuna Dr. Abdurrahman bahas sebab ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka apa dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan enggak sah. Apa sebab perbedaan pendapat mereka? Wasabab ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka huwa, yaitu adalah hal huwa shaumu fi shaum fi hadhil ayyam maksudun lidzatihi am la. Apakah puasa di hari-hari ini maksudun lidzatihi atau tidak? Yaitu puasa di hari Arafah atau di sit min Syawal itu maksudun lidzatihi atau tidak? Memang maksudnya puasa Arafah atau maksudnya sekedar yang penting di hari Arafah harus diisi dengan puasa? Maksudnya memang sit min Syawal lidzatihi, atau pokoknya dalam Syawal itu harus ada puasa 6 hari. Mensibukkan Syawal dengan puasa. Dia masuk kategori maksud lidzatihi atau tidak itu?
Sebab khilafnya itu. Fa idza qulna, kalau kita katakan innahu maqsudun lidatihi, puasa Arafah itu maksud lidatihi, puasa Sit min Syawal maksud lidatihi, wajib ta'yin. Nah, maka kalau udah demikian, wa min thamma, dari hal tersebut, bertolak dari hal tersebut, lam yandarid fi ghairihi, dia nggak bisa masuk ke dalam puasa yang lain. Berarti nggak bisa digabungin dengan fardu. Kalau kita katakan Arafah dan Sit min Syawal itu maksud lidatihi, berarti dia nggak bisa digabungin dengan qadha fardu. Wa in qulna, kalau kita mengatakan innahu laisa maqsudan lidatihi, dia bukan maksud lidatihi, Arafah sama Sit min Syawal, maka lam yajib ta'yin, maka enggak wajib ta'yin. Maka wandaraja fi ghairihi, maka dia bisa digabungin dengan puasa yang lain. Berarti bisa enggak digabungin dengan qadha? Bisa. Kalau orang perempuan aneh suruh ngambil yang kedua. Biar semangat dia puasa sunnahnya, biar semangat qadha, biar cepat beres utangnya. Yassiru wala tu'assiru. Karena suruh ambil yang kedua. Falladhi i'tamadahu al-Isnawi. Nah, terus pendapat ulama bagaimana, Beb? Tadi kan sebabul khilaf. Sebab khilafnya demikian. Apakah sholat puasa sunnah ini, Arafah dan Sit min Syawal ini maksud lidati atau tidak? Kalau maksud lidati berarti nggak bisa digabung. Kalau ghairu maksud lidati berarti bisa digabung. Sekarang pandangan ulama bagaimana? Itu kan kita bicara sebab khilafnya. Falladhi i'tamadahu al-Isnawi. Pendapat yang dianggap mu'tamad oleh Imam Isnawi, anna niyatahuma mubtilun, niat keduanya digabungin sekaligus mubtil, menyebabkan puasanya batal. Qadhanya enggak sah, 6 Syawalnya juga enggak sah. Qadhanya enggak sah, Sit min Syawal juga enggak sah, dua-duanya enggak sah. Ini pendapat Isnawi. Walladhi i'tamadahu Syekhul Islam war-Ramli Ibnu Hajar. Oh, tapi pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Syuh, war-Ramli, dan Imam Ramli, wa Ibnu Hajar, dan Imam Ibnu Hajar, anna niyatahuma la yadur, yaitu niat menggabungkan duanya sekaligus. Sita min Syawal digabungin sama puasa fardu, atau Arafah digabungin sama puasa fardu, la yadur, enggak membahayakan, artinya tetap sah. Nah, berarti yang diamalkan sama banyak orang ini yang tadi kita katakan pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar, dan Ramli. Kuat tuh, kuat banget. Satu aja udah kuat di antara tiga ini, apalagi tiga-tiganya. Satu aja udah kuat banget. Ibnu Hajar aja udah luar biasa. Ramli aja udah luar biasa. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari aja udah luar biasa, apalagi tiga-tiganya. Udah lebih dari cukup. Giliran ada pendapat yang enak-enak, wah dikuatir. Udah lebih dari cukup udah. Iya, kita kan gak mau nabrak ulama, walau aftal muftun, bahaya kalau begitu soalnya. Yang keempat, nawa ghusral janabati wal jum'ah fa innahuma yahsulan. Ya, niat mandi junub sekaligus mandi untuk sholat Jumat. Bagaimana? Bisa nggak? Ini kan gabungin fardu dengan sunnah nih, gabungin fardu dengan sunnah, dapat nggak? Fa innahuma yahsulan, dua-duanya dapat. Bahkan ada hadisnya dari Nabi SAW. Ada hadis khusus mandi janabah di hari Jumat. Makanya termasuk hoax yang disebarkan secara sistematis. Hadis tentang fadilah jima di malam Jumat. Barang siapa yang bersubuh di malam Jumat sama dengan bunuh 100 Yahudi. Itu guru saya Al-Allamah Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun mengatakan, saya cuma dengar itu hadis di Indonesia doang, kata beliau. Kata beliau ini hadis palsu, kadzab katanya. Saya cuma dengar nih hadis di Indonesia doang. Saya keliling ke berbagai negara, nggak pernah dengar nih hadis, nggak pernah dapet di kitab ini. Hadis beredarnya di Indonesia, aneh, heran kok bisa nih hadis beredar di Indonesia, kata beliau. Jima malam Jumat kayak bunuh 100 Yahudi. Kata guru saya Abdullah Baharun, kalau tuh hadis benar, Palestina udah merdeka, kata beliau. Yahudi udah habis sih bunuh-bunuhnya. Lama halus syahid yang Anda mau bahas, ya, berkaitan dengan ini nih. Apa munasabahnya? Itu tadi yang pertama, hoax, termasuk hoax bohong atas nama Rasulullah SAW, bilang jima di malam Jumat seperti bunuh Yahudi. Mungkin Anda pernah dengar sumbernya dari beberapa buku-buku kitab yang bahas tentang hubungan suami istri, apa Qurratul Uyun kalau nggak salah, apa di Fathul Izar gitu.
Itu kitab kesenangannya santri itu, walaupun belum kawin santri baca Qurratul Uyun, Fathul Izar. Ya, tapi nggak ketahuan, nggak ada tuh hadis, kagak ada, mau dicari penjungkir balik bagaimana nggak ketemu. Dan raihatul wada' fihi wadihah, tanda-tanda palsunya kelihatan banget. Makanya Syekhuna Habibullah Baharun kaget-kaget dengar tuh hadis, ini dari mana ini hadis. Nah tapi apakah sunnah? Ini pertanyaannya, apakah sunnah bersetubuh di malam Jumat? Apakah sunnah atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau yang bunuh Yahudinya udah pasti bohong tuh, harat. Sunnah apa enggak? Ada analisis seperti ini, ada hadis Rasulullah SAW memerintahkan sunnah mandi janabah di hari Jumat. Nah cuman kan mandi Jumat itu masuknya waktunya kapan? Habis maghrib. Enggak, setelah subuh. Mandi Id waktu kesunahannya masuknya malam Id, ba'da nisful lail. Kalau mandi Jumat ba'da subuh, setelah masuknya waktu fajar. Ya kan? Nah, maka bagaimana? Sunahnya habis subuh. Bisa aja malam, mandinya setelah masuk waktu subuh, tapi nggak tahajud dong jadinya. Kalau mau benar-benar ngejaga sunnah secara keseluruhan, yang paling masuk berarti kalau mau kita bicara ini apa ya? Dalatul iltizam Ustaz. Dalatul iltizam berarti yalzam min sunniyati ghuslil janabah fil jum'ah, yalzam minhu sunniyatul jima' sababul janabah. Malayatimul sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Wallahu a'lam. Itu analisa ulama, analisa beberapa ulama, Anda baca di beberapa makalah. Palingan kalau mau dipaksa-paksain apakah sunnah apa enggak jima di hari Jumat, ya nyambungnya ke situ nanti. Dan yang lebih tepat jatuhnya bukan malam Jumat, tapi di hari Jumat, pagi hari habis subuh, supaya tetap dapat tabkir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tadi itu ya, kurang layak kalau malam Jumat. Ayo kita ngamalin sunnah, yuk kita ngamalin sunnah, dikeluarin seolah-olah itu sunnah secara khusus. Yang sunnah secara khusus Jumat itu sholawat, sunnah secara khusus itu baca kahfi, sunnah secara khusus itu diantaranya. Tapi itu apakah sunnah secara khusus? Nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayatnya. Paling itu kalau mau dipahami dari hadis tadi palingan. Hadis kesunahan mandi janabah di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tadi EPR dari Buya Majid, boleh nggak gabungin sholat isya dengan sholat qiyamul lail? Tapi pertanyaannya qiyamul lailnya apa? Kalau witir udah pasti nggak bisa. Qiyamul lailnya apa dulu? Ba'da isya udah pasti nggak bisa. Qiyamul lailnya kalau sholat sunnah mutlaqoh bagaimana? Mutlaqoh kan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat sekaligus sholat sunnah mutlaqoh. Itu nanti Anda coba tanyakan dan Anda cari jawabannya. Wa adz-dzahir dia mutlaqah itu masuk kategori mundarijah fi ghairiha, tapi mesti kita cari nas lebih meyakinkan. Li'annana naqilun 'anil ulama lasna mujtahidun. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhal. Ya, terima kasih. Al-Fakir pernah dapat pertanyaan, bolehkah tiap hari mandi junub tanpa jima? Gitu, bolehkah tiap hari mandi junub tanpa jima? Gitu, sekarang begini, Buya Majid, mandi junub itu kan ada asbabul janabahnya. Kalau dia mandi junub tanpa asbabul janabah, ya nggak disebut mandi junub dong. Pertanyaannya, dia tiap hari mandi junub tanpa jima, ngapain istimna tiap hari? Mengeluarkan mani dengan tangannya. Kan head tiap hari selesai head nggak mungkin. Tiap hari selesai nifas nggak mungkin. Apalagi tiap hari mati. Min sabili janabal maut. Nggak mungkin.
Apa salah satunya? Sisa satu-satunya sebab yang bisa dia lakukan tanpa jima apa? Mengeluarkan mani. Imma dia ihtilam, keluar mani karena mimpi, imma dia istimna biyadihi, imma istimna biyadi zaujatihi. Kalau dia ihtilam setiap hari ya boleh aja mandi junub tiap hari tanpa jima. Ihtilam tiap hari. Emang pertanyaannya ada setan apa yang ngogodain yang ihtilam tiap hari? Mandi mimpi-mimpi basah tiap hari. Kalau tiap hari istimna biyadi zaujatihi, kemudian istimna biyadi zaujatihi kan boleh hukumnya. Istimna biyadi zaujah boleh, atau istimta dengan zaujah dengan selain jima sampai dia keluar mani kan boleh. Mungkin apa di selah-selah antara lipetan-lipetan dan lain sebagainya. Itu kan tanpa jima tuh. Tiap hari dia ngelakuin itu sehingga tiap hari mandi junub. Berarti jawabannya apa? Boleh. Kalau setiap hari dia mandi junub karena istimna biyadihi, ya mandi junubnya ya wajib. Cuman istimna biyadihinya hukumnya haram. Dari mana istimna biyadihi hukumnya haram? Dari Al-Quran. Imam Syafi'i itu istidlal. Pakai firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Kata Imam Syafi'i, qad aflahal mu'minun ila qawlihi alladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang beriman siapa? Alladzina hum li furujihim hafidhun, yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali untuk istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, untuk budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka enggak dicela. Yang melampiaskan farajnya, syahwat farajnya kepada istri dan kepada budaknya enggak tercela. Wa man i'tada wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Fa man i'tada atau wa man i'tada? Pakai fa atau pakai wa? Ayatnya. Nah, dicek pakai fa atau pakai wa. Hafalan Quran tuh paling susah bedain antara fa sama wa. Wa man i'tada wa man i'tada. Pokoknya di ayat itu dijelaskan siapa yang ngelakuin di luar itu, di luar kepada istri dan kepada budak, faulaika humul adun, maka dia termasuk orang yang melampaui batas, orang yang ta'addi, melampaui batas. Nah, dzam ini termasuk daripada di usul fikih itu sesuatu perkara yang dicela oleh syariat, itu termasuk bentuk larangan. Syariat ketika mencela sesuatu termasuk bentuk larangan. Nah, itu ada tuh di usul fikih. Syekhuna Dr. Abdurrahman dalam kitabnya Al-Madkhal fi Usul Fiqh bahas. Kita taunya sighatun nahi cuma nahi la taf'al kada atau hurrima kada. Dzam ala fi'il itu termasuk bentuk larangan. Wal aslu fil nahi al hurmah. Imam Syafi'i mengatakan ayat ini jadi dalil haramnya istimna. Karena yang dibolehin cuma urusan sama istri dan urusan sama budak. Di luar itu maka segala bentuk senang-senang dengan kemaluan itu diharamkan. Termasuk istimna bilyat dengan tangannya sendiri. Nah, jadi pertanyaannya antum tadi, kalau mandi junubnya tetap wajib, cuman istimnanya haram. Nggak mungkin, bagaimana dia mau mandi junub? Mandi junub itu ada sababnya, Buya Majid. Asbabul janabah. Nah, sekarang dia nggak punya asbabul janabah, nggak punya hadas besar. Sedangkan mandi junub itu li raf'il hadatsil akbar atau raf'il janabah. Apa yang mau diangkat? Jadi pertanyaannya kurang, kalau mau dijawab jawabannya tadi. Kalau di luar itu apa yang mau diangkat? Ya paling dia mandinya mandi sunnah Jumat, atau mandi ghusl li tabarrud. Mandi untuk fresh, untuk nyegerin diri. Nah, Buya Zaki, Masya Allah. Kalau Buya Zaki levelnya aneh yang nanya sama beliau. Tentang sholat sunat fajar, begitu datang waktu udah mepet, mestinya kan tahiyatul masjid. Bisa nggak dia melakukan niatnya sholat sunat fajar itu maksudah, tapi fadilah tahiyatul masjidnya dapat? Bisa digabungin dia niatnya, Ustadz. Dia tidak ngegabungin usolli sunnatas subhi. Nah, setahu Al-Faqir wallahu alam, yang namanya tahiyatul masjid itu otomatis yahsul bi mujarradis shalah ketika masuk masjid. Baik diniatkan atau enggak diniatkan. Cuman nanti pertanyaannya apakah pahala itu dapat atau tidak. Itu yang mesti didalami lebih ini.
Pahalanya dapat apa enggak? Kalau tahiyatul masjid artinya kan masuk masjid di dalam hadis fala yajlisanna ahadukum hatta yusalli rakaatain kata Rasulullah SAW. Kalau ada yang masuk masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala yusalliyanna ahadukum hatta yusalli au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Nabi bilang jangan ada yang duduk fala yajlisanna ahadukum hatta yusalli. Jangan duduk sampai dia salat au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan duduk. Nah, larangan ini larangannya nahilil karahah. Berarti kalau masuk masjid langsung duduk hukumnya makruh. Untuk tadi orang langsung niat 2 rakaat qobliyah subuh, masuk masjid langsung qobliyah subuh, walaupun dia nggak niat tahiyatul masjid, maka kemakruhannya udah hilang. Itu udah pasti tuh. Kemakruhannya udah hilang karena dia sudah ketika masuk masjid menyibukkan dirinya dengan sholat. Tapi apakah secara khusus dapat pahala tahiyatul masjid atau tidak? Ini harus dimutolaah lagi. Kalau tanpa diniatkan dapat pahala atau tidak. Tapi maksud tahiyatul masjidnya udah dapat. Kemakruhannya ngindarin larangan Nabi udah dapat. Fala yajlisan ahadukum itu. Karena an-nahyu lil karahah. Jadi ngindarin kemakruhan udah dapat. Berarti ngindarin sesuatu yang makruh hukumnya apa? Dapat pahala dong. Ngindarin sesuatu yang makruh hukumnya dapat pahala. Ninggalinnya dapat pahala. Ninggalinnya dapat pahala, melakukan tidak dosa. Dengan meninggalkan makruh otomatis sudah dapat pahala dia. Cuman pahala tahiyatul masjid secara khusus tanpa diniatkan, kita mesti mutolaah lagi. Insyaallah Buya Zaki. Marhaba. Yang pasti itu tadi tuh, kemakruhannya udah hilang. Pahala ninggalin sesuatu yang makruhnya dapat. Spesifik pahala tahiyatul masjid, wallahu alam. Fadhal. Bolehkah niat digabung sholatnya namun saat sholat berjamaah zahir boleh, nggak ada masalah. Jangankan seperti itu, ya kita sholat jamaah beda sholat sama imam itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau hayahnya beda. Beda sholat begini contohnya, ya contohnya beda sholat sama imam begini. Kita sholat misalkan imam sholat zuhur, kita sholat godok asar misalkan. Imamnya sholat zuhur, kita sholat godok asar makmumnya. Atau imam sholat zuhur, kita sholat asar, jamak takdim. Kita tadi sholat zuhur, jamak takdim. Sekarang imamnya di depan sholat zuhur, kita sholat asar. Beda tuh, imamnya zuhur, makmumnya asar. Itu sah, di minhaj disebutkan sah, nggak ada masalah. Apalagi kalau sekedar menggabungkan niat, nggak ada masalah. Mafi iskal. Yang penting nggak beda hayah sholatnya. Kalau hayah sholatnya beda itu nggak sah. Imamnya sholat zuhur, kitanya makmumnya sholat jenazah. Atau imamnya sholat jenazah, kita makmumnya sholat zuhur. Itu hayah sholatnya udah beda tuh, gaya sholatnya udah beda. Itu kagak sah. Begitu juga yang hayah sholatnya beda, apa sholat khusuf. Sholat khusuf, kusuf. Itu kan dia sholatnya udah beda, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, hayatus sholahnya udah beda. Nah, itu nggak boleh beda tuh. Antara sholat imam dengan sholat makmum. Tapi kalau hayah sholatnya masih sama, walaupun beda niat antara imam dan makmum, ini biasanya banyak kejadian kalau pas jamak takdim, jamak takhir. Kita jamak takhir, khususnya jamak takhir ya, atau jamak takdim. Imamnya sholat apa, niatnya kita niatnya sholat apa, nggak ada masalah. Tidak, apalagi kalau sekedar digabungkan seperti itu nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Niat kodok Ramadan digabung sama sunnah 6 hari Syawal. Al-Fakir pernah dapat boleh tapi didahulukan yang fardu dulu kodok. Apakah itu menjadi syarat? Ngeduluin niat yang kodok dulu. Kita buka teks ibarahnya Ustaz. Nah,
Baik. Ya, ini kita baca ibaratnya di Bughiyah ya. Ustaz, gala fi Bughiyah. Fil Bughiyah mas'alatun kaf. Kaf Kurdi Ustaz ya. Kaf Kurdi. Berarti fatwa Kurdi. Zahir hadithu atba'ahu sittan min Syawal. Wa ghairihi min al-hadits adamu husulis sit idza nawaha ma'a qada Ramadan. Itu zahiru hadis. Lakin sarraha Ibnu Hajar bi husuli asli thawab la kamalihi idza nawaha ka ghairiha min Arafah wa Asyura. Barajjaha Mimra Muhammad Ramli husula asli sawabi sa'iri tatawu'at ma'al fard wa in lam yanwiha ma lam yasrifhu anha sarif ka'an qadha Ramadan fi Syawal wa qasada qadha as-sit. Naam. Wa yusannu shaumus sit wa in aftara Ramadan. Qultu wa'tamada Abu Makhramah tab'an Samhudi adam husuli wahdi minhum aidan nawahuma ma'an kama dhuhr wa sunnah bal rajjahu Makhramah adam sihhati shaum sit liman alaihi qad. Wallahu al-zahir enggak ada syarat Ustaz. Al-zahir dari ibarat fuqaha enggak ada syarat. Pokoknya digabungkan tasyrik. Cuman memang di situ kan jelas yang maksud lidatihi godoknya. Maksud lidatihi godoknya, yang satunya kira maksud lidatihi. Tapi dalam teks niatnya, redaksi niatnya apakah perlu digabungkan? Al-zahir dari ibaratul fuqaha juga di ibarat tuhfah di sini di halaman sebelumnya al-zahir enggak ada syarat. Di urutan niatnya harus duluan Ramadan. Cuman memang yang maksudnya adalah maksud lidati wadha, yang satunya lagi ghairi maksud lidati sehingga mundarij fi ghairi. Wallahu a'lam.